untuk lanjutan tutorialnya. Oke, nomor 1 dulu. Ini kalian harusnya udah baca supaya cepet. Coba nomor 1 A, B, C, D, E, F, G, H. Silahkan mau ditanyakan yang mana? Kalian yang milih. Sekarang enggak semua. Kita bahas sekitar 3 buah. Coba pilih yang mana dulu. Halo, kalau nggak ada pertanyaan, nomor 1 saya lewat. Sekarang udah harus agak mandiri. Nggak ada yang tanya? Yang E, Pak. Yang E. Asal yang panjang aja ya. Nah, sambil diamati yang lainnya, nanti yang mau ditanyakan mana kita bahas 3 buah dari sini. Jika GC sama 0 dan G aksen C sama dengan 0, maka kita tidak dapat menentukan jenis kestabilan Y sama dengan C sebagai solusi kesetimbangan dari ini. Dengan cara apapun. Ini artinya coba kita lihat. Ada persamaan diferensial ini. Kemudian dicari titik kesetimbangannya, yaitu ruas kanan dibuat 0. Ruas kanan dibuat 0. Ketemu titik kesetimbangannya Y sama dengan C itu ya. Ya biasanya Y topi gitu ya. Ini Y sama dengan C itu nilai atau titik kesetimbangannya. Kemudian saya mau uji pakai turunannya, kestabilannya. Jadi saya turunkan ini, dihitung G aksen C-nya 0. Kalau G aksen C-nya 0 berarti kan ujinya gagal ya. Nggak bisa menentukan kestabilannya. Nah pertanyaannya tapi di sini, kita tidak dapat menentukan jenis kestabilannya dengan cara apapun. Betul atau salah? Salah nggak, Pak? Hah? Salah. Kenapa? Bisa pakai yang grafik ya, Pak? Iya, itu yang namanya pakai diagram fasa ya, atau kurva fasa. Jadi itu salah karena kita masih bisa pakai diagram fasa. Bentar, saya mau ngambil pen dulu buat nyoret. Pen hijau, merah aja. Oke, jadi udah aja gini supaya nggak usah ngezoom. Jadi salah ya, karena alasannya bisa menggunakan kurva fasa yang digambar di diagram fasa. Oke, yang mana lagi silahkan dari antara ini. Cepat milihnya supaya nggak rugi waktu kalian, jadi bahasnya banyak. Halo? Udah bisa semua? Yang G. Lain kali milihnya nggak boleh random. Siapin dulu di rumah. Kalau udah bisa semua ya udah nggak bisa ditanyakan. Titik keseimbangan Y topi dari persamaan diferensial ini stabil jika grafik GY-nya cekung ke bawah di sekitar Y. Ini saya perlu ngegambar. Jadi saya crop. Ini saya hapus. Oke, kita lihat ya. Betul atau salah? Kita lihat. Ini kita berarti pasti pakai diagram fasa ya, karena ada bilang grafiknya. Antara Y dengan GY atau antara Y dengan turunannya. GY itu turunannya. Kemudian titik keseimbangan katakan ini Y topi. Nah, dia akan stabil jika grafik GY cekung ke bawah di sekitar Y topi. Jadi kalau ini cekung ke bawah, gitu. Kok ada kotaknya, bentar. Kalau dia cekung ke bawah, misalkan aja gambarnya seperti ini cekung ke bawah. Gitu ya. Ya, kesalahannya nggak tahu ini cekung ke bawah.
maka dia stabil. Betul nggak? Kalau cekung ke bawah. Salah ya, Pak. Kenapa? Kenapa kalau Kalau ke bawah kan dia itunya ke kiri, Pak. Kalau di bawah. Nah, ini contohnya cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah dia ini, yang ini ke kiri, yang ini ke kanan kan? Nggak stabil kan? Tapi kalau cekung ke bawahnya seperti ini, dia stabil gitu ya. Karena yang di sini ke kanan, yang kirinya, yang ini ke kanan, yang sebelah kanannya ke kiri. Jadi kecekungan nggak menentukan, bisa stabil, bisa enggak. Dua-duanya ini cekung ke bawah. Oke, lagi. Jadi salah gitu ya. Salah yang ini. Lagi. Berarti selalu monoton turun ya, Pak? Hah? Apa? Biar stabil, biar kesetimbangannya bagus, berarti monoton turun ya, Pak? Monoton turun. Belum tentu. Kalau grafiknya mungkin ya, nggak tahu. Nggak tahu. Monoton turun. Betul ya, monoton turun. Karena yang di sini positif, di sini negatif. Nggak tahu saya. Amati, kayaknya betul. Kayaknya. Tapi Pak, Ya? saya mau nanya, tapi misalnya dia monoton turun, tapi monoton turunnya tetap di atas grafik X, tetap di atas sumbu X, bukannya seharusnya salah ya? Kan semuanya Enggak, ke kan kanan, ini Pak. titik keseimbangan, pasti harus melalui titik ini. Oh, iya. Harus melalui titik Y grafiknya, Y topi. Karena Y topi adalah didapat dari GY sama dengan 0. Kayaknya betul monoton turun ya. Iya, kayaknya betul. Oh iya betul, kalau monoton turun kan, kalau pakai uji turunan juga ini. Gitu kan. Kan ngujinya bisa pakai diagram fasa, bisa pakai turunan. Kalau monoton turun ininya, ya G aksennya kan kecil 0. Kalau G aksen Y kecil 0 kan, juga di teoremanya dia stabil. Betul. Oke, udah ini. Satu lagi. Mau dibahas, terserah mau yang atasnya juga boleh. Ini jadi benar gitu ya. Ini jadi benar ya, udah terjawab sama yang barusan nanya. Ya udah 3. Kita ningkat dulu yang lain. Nanti yang sisa-sisa itu di waktu-waktu lain yang kalau ada kosong. Karena ini banyak kan. Ini saya bahas. Y sama E pangkat X ini adalah solusi persamaan diferensial mana? C bukan. Yang C, Pak. Saya usahanya karena persamaan diferensial coba saya turunkan gitu ya. Y aksen sama dengan tetap min 3x ya. Yang cocok mana tuh persamaan diferensialnya? Yang C ya? Oke, yang C. Persamaan ini adalah solusi masalah nilai awal. Nah, ini juga sama, saya arahnya turunan dulu, saya turunkan. Apa ini? Min cos T dikurang lagi ditambah ya. Turunan cos jadi min sin T sin T. Ini apa? Min 1. Cocokkan, tapi semua ini ada T-nya depannya. Berarti saya akan kalikan T. T Y aksen sama dengan min T cos T. Semua ruas kanan juga dikalikan T. Ditambah T kuadrat sin T minus T. Nah, tapi di ruas kanan ada Y. Jadi saya berusaha membentuk ini lagi. Ada nggak di sini? Ada ini, dan ini kan Y. Min T cos T dikurang T adalah Y sendiri. Jadi dari situ saya dapat lagi, sorry agak ke atas,
TY aksen sama dengan Y ditambah T kuadrat sin T gitu ya. Nah, tinggal dicocokkan. Ini. Kemungkinan 2 ini. Kemudian kita lihat ini syaratnya. Dari awal yang dipenuhi mana? Kalau T-nya Pi. T-nya Pi ini berarti min 1 cos-nya. Jadi kali min plus. Pi jadi Pi ya. Pi dikurangi Pi jadi 0. Y Pi 0 memenuhi ini. Jadi kayaknya yang B. Tapi kita cek juga yang C ya. Kalau A dan D udah dibuang karena ini udah beda fungsinya. Yang siapa tahu yang ini juga memenuhi, nanti jadi ada 2 jawab. Kalau pi per 2 ini 0. Karena cos pi per 2 0. Min pi per 2 harusnya hasilnya. Bukan 0 ini. Jadi yang B ya. Oke, begitu. Nah, lanjut lagi. Kalau nggak paham nanya ya. Kalau nggak paham nanya. Ini kenapa nggak ditandain? Oke lah. Kita bahas saja. Persamaan diferensial dy dt sama dengan ft adalah jenis persamaan diferensial apa namanya? Pure time ya. Ini saya jawab. Hanya bergantung waktu, itulah diterjemahinnya. Dan yang ini dinamakan otonom gitu ya, hanya bergantung ke y. Grafik di bawah adalah kurva dy dt sama dengan gy. Jadi y-nya fungsi t. Ada sebanyak solusi kesetimbangan. Sebanyak ini ya, yang motong sumbu datar. Karena gy-nya 0. Ada A, B, C, D, E. Ada 5 ya. Ada 5 itu sesuai memotong sumbu horizontal. Kesimbangan. Nah, selanjutnya disuruh menentukan yang stabil sama yang nggak stabil. Coba saya perbesar. Kok nggak bisa digeser? Gimana nggak gesernya nih teh? Harus manual gini. Horizontal bawahnya. Jadi yang stabil yang mana? A stabil nggak? Hah? Halo? Putus. Putus. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi sampai soal ini putus, tapi rekamannya ada, tenang saja. Udah saya save tadi. Oke, diulangi soal ini. Halo, tes dulu. Suara lancar dan gambar, slide ada? Lancar, Pak. Ada, Pak. Oke. Nah, soal ini, pada gambar di bawah ini adalah kurva fasa. Kalau kurva fasa tuh yang hijaunya. Kalau bidang koordinatnya namanya diagram fasa gitu ya. Nah, ada sebanyak titik-titik solusi kesetimbangan, berarti yang GY-nya 0. Berarti yang memotong sumbu horizontal. Ada 5 ya. Ada 5 solusi kesetimbangan. 5. Merah lagi. Supaya kontras. 5. Yang stabil mana, yang nggak stabil mana? Coba kita lihat, saya perbesar. Nah, ini nggak bisa digeser. Harus manual. Mana ini? Nah, mana yang stabil? Coba. Yang A stabil tidak? Enggak, Pak. Yang B sama D ya? Sama D. Tadi udah tahu ya, yang monoton turun ya. Kalau monoton naik. Kalau monoton naik, kenapa? Berarti yang di kirinya ke sana negatif. Ini kan di sini pasti 0 karena melalui ini. Kalau monoton naik berarti yang ini negatif, yang ini positif. Jadi pasti gitu, nggak stabil. Tapi kalau udah ingat monoton gampang jadi. Ini monoton naik nggak stabil, monoton turun stabil.
monoton naik lagi di C, tidak stabil, monoton turun, stabil lagi, yang E naik lagi, nggak stabil. Tapi kalau di ujian, tolong kalau diminta menggunakan diagram fasa, ya panahnya harus digambar ya. Panahnya harus digambar. Gitu. Panahnya cukup satu aja sebenarnya. Daerah yang turunannya positif ini berarti panahnya ke kanan. Yang turunannya negatif ke kiri gitu ya. Ini ke kanan. Oke, itu udah dipahami kayaknya dengan baik. Salah satu yang inti. Ini sambungan yang tadi bukan? Yang C. Oh, masih soal isian tapi nggak nyambung kayaknya. Tinjau persamaan diferensial ini. Jenis kestabilan Y sama dengan 1 adalah ini sendiri ya. Udah dibahas yang B harus saya tahu. Oke, saya ke nomor 5 ya. Pasangkan persamaan diferensial berikut dengan grafik solusinya. Nah, ini gimana nih? Cari dulu yang gampang ya. Yang gampang. Dari sekian banyak, yang gampang yang pertama kayaknya ya. Dari lihat fungsinya gitu. Oh, ini ada seper-seperan, ini trigonometri, nggak suka saya. Coba yang ini dulu. Nah, saya mau ngamati yang ini. Turunannya sama dengan ini. Kalau turunannya sama dengan ini, saya sekarang berusaha melihat kemonotonannya dulu. Ini kan selalu positif. Turunannya positif. Berarti grafik Y-nya harus yang naik. Ya. Paham ya? Ini selalu besar 0, berapapun X dan Y-nya. Jadi, kalau positif, grafiknya harus naik. Nggak mungkin ini turun, naik. Yang ini konstan. Nah, yang naik ada 2, yang ini dan yang ini. Berarti antara 3 dan 4. Kita lihat sekarang. Kalau makin besar X dan Y-nya, turunannya makin besar, betul? Makin besar nilai X dan Y, sebenarnya bukan makin besar, makin jauh dari 0 ya. Karena ini simetri. Kalau negatif juga, kalau X-nya min 100, Y-nya min 100 juga ini juga besar. Jadi, kalau jauh dari pusat koordinat, turunannya akan makin curam ya. Karena nilainya besar sekali. Jadi yang mana yang cocok? Kita lihat, tadi antara 3 dan 4 ya. Kalau yang 4 ini. Yang 3, Pak. Iya, yang 4 nggak mungkin. Karena ini turunannya curam. Di sini malah landai makin ke kanan. Makin landai ya. Ini juga menjauhi sumbu koordinat makin landai. Bukan yang itu berarti. Sedangkan yang ini kita lihat. Ini sekian. Makin lama makin curam tuh kan. Ini makin curam. Berarti ini yang untuk yang A ya, jawaban yang A. Oke. Sekarang lihat lagi berdasarkan tadi saya mau lihat yang turunannya selalu positif aja ya. Kayak ini kan monoton naik selalu positif. Mana lagi yang selalu positif? Ini enggak, karena ada X-nya. Ya. Saya mau ngamati yang kenapa turunannya yang positif? Karena ini monoton naik grafik Y-nya. Yang ini selalu positif, betul? Pangkat kan selalu positif. Ini calon 4. Yang ini. Yang ini, sin cos bisa positif, bisa negatif. Berarti yang turunannya positif terus yang C. Ini C. Nggak ada lagi. Tinggal antara ini dan ini. Mana tadi teh yang belum teh? Yang B sama yang D. Coba yang mana? D yang 2. D yang 2. Yang 2 bukan. Kenapa? Karena sepanjang sumbu X, ini sebenarnya kalau dicari semua solusinya tuh banyak ya. Ini hanya satu solusinya.
solusi yang melalui 0, jangan 0, yang sepanjang sumbu X ini misalkan titik berapa aja, ini turunannya kan selalu 0, betul? Cocok dengan ini kan? Nggak paham ya? Gini, yang kedua, kita lihat ini mendatar. Berarti turunannya selalu 0. Cocoknya yang mana? Ini juga cocok. Sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu X ini turunannya selalu 0 nggak? Enggak, Pak. Itu cuma di 0,0. Enggak ya. Padahal ini, padahal grafik yang merah ini kan garis singgungnya selalu mendatar ya. Turunannya 0, konstan. Jadi cocoknya yang ini. Sepanjang sumbu X itu Y-nya 0, Y-nya 0, turunannya selalu 0, berarti mendatar. Berarti ini yang D. Ya, kalau mau diperiksa lagi yang B ini pasti gitu ya. Kalau mau diperiksa lagi. Benar nggak? Coba kita periksa ini yang B. Ini. Kalau kapan dia positif negatif? Kalau X-nya kecil 0, kalau yang E pangkat ini selalu positif ya. Ini selalu positif. Ini X kecil 0 berarti di kiri sumbu Y dia harus monoton turun. Cocok nih monoton turun. Di kanan sumbu Y ini seluruhnya akan positif, monoton naik. Cocok. Begitu ya. Kualitatif harus paham betul teorinya. Bapak. Ya? Mohon maaf, saya belum paham yang sin X ya, cos X ya. Oke ya. Kalau belum paham ini dihapus dulu. Ini juga saya hapus. Ini juga dihapus ya. Kita tinggal ini. Ini kan udah selesai tadi ya. Ini udah selesai. Sekarang B sama D mau dicocokkan ke 1 dan 2 ini. Kita lihat. Yang 2 ini. Yang 2 ini kan turunannya selalu 0 di sini, betul? Kalau garis mendatar kan, ini kan Y sama dengan 0 nih persamaannya. Turunannya 0 semua ini kalau garis mendatar. Nah, di sini mana yang turunannya 0 terus? Sepanjang sumbu X atau Y-nya 0. Ini kan sepanjang sumbu X, jadi Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, mana yang turunannya selalu 0? Kalau Y-nya 0, ini nggak harus 0, kan bisa ada nilainya. X-nya 7, Y-nya 0, ada nilainya. Kalau yang ini, X-nya 7, Y-nya 0, ya 0. Ya, begitu Y-nya 0. Berarti yang ini harus yang D. Bisa nggak? Bisa, makasih Pak. Yang ini tadi lihat, kapan positif, kapan negatif. X kecil 0, dia negatif. Berarti bukan grafiknya CT6-nya, ini turunannya. Turunannya negatif, dia monoton turun. Di kanan sumbu Y, ini selalu positif, betul nggak? Monoton naik, betul naik. Gitu. Lagi yang lain. Populasi tikus. Tingkat kelahiran per kapita populasi tikus adalah ini per hari. Ingat, tingkat kelahiran per kapita itu apa? Saya crop dulu ya. Soalnya. Supaya bisa dicoret-coret. Ini mah gampang. Cuma ada cerita biologinya aja karena kan bukunya banyak aplikasinya. Populasi tikus, tingkat kelahiran per kapita itu apa? Kalau N itu menyatakan populasi tikus, tentunya N fungsi dari T ya, bergantung waktu populasinya. Maka apa yang dimaksud tingkat kelahiran per kapita? Berarti kan laju per apa?
R, Pak. RDT bukan, Pak? Bukan R. Apa itu R? Nggak ada R sini. Apa tadi yang kedua? Ngomong DN per DT. DN per DT. Salah. Ini mah tingkat kelahiran tikus di seluruh populasi. Ini pengennya per kapita. Ya, N per DT dikali 1 per N. Ah, gitu. Ya, NT-nya nggak saya tulis ya. Ini N otomatis fungsi T gitu ya. Supaya nggak terlalu banyak notasi. Jadi N-nya hati-hati bukan konstanta. Ini populasi tikus bergantian waktu. Itu. Laju pertambahan per satu individu. Per kapita itu per satu ekor ya. Nah, tingkat kelahiran per kapita tikus adalah sama dengan 0,05. Nggak ada R-nya karena nggak dibilang sebanding dengan apa, nggak ada sebanding, langsung 0,05. Misalnya pada periode 1000 hari tidak ada tikus yang mati, ya asumsinya tikusnya sehat-sehat. Dan banyaknya tikus pada saat T0 adalah 250. Jadi kita punya jumlah populasi pada saat T-nya 0, 250. T-nya nggak tahu hari, nggak tahu jam, nggak tahu bulan, biarin aja. Oh, hari ya, hari. T-nya dalam hari. Tulis persamaan diferensial menurut banyaknya populasi. Ini udah yang A ya, persamaan diferensialnya. Dengan kondisi awalnya. Tentukan syarat awal yang sesuai untuk persamaan. Oh, udah juga ini yang B ya, sorry. Jadi jangan di sini syarat awalnya. Berarti N 0 sama dengan 250. Yang C, tentukan solusi persamaan diferensial dengan syarat awal tersebut. Nah, kita cari dari sini. DN DT sama dengan 0,025. 0,0. Saya salah. Yang ada N satukan dengan N. DN per N sama dengan 0,05 DT. Itu ya, dari jawaban yang A. Jadi ln mutlak N sama dengan 0,05 T gitu kan. Tambah konstanta. Ini saya bisa N-nya selalu positif. Kan mutlak N itu sama dengan min N kalau N-nya negatif. Sama dengan N kalau N-nya positif. Kalau di persoalan ini populasi N-nya pasti yang positif. Jadi ini bisa ln N saja. Itu di E pangkatkan kiri kanan, ini menjadi N, ini menjadi E pangkat 0,05 T ditambah C. N sama dengan E pangkat C dikali E pangkat 0,05 T. Nah, ini kalian boleh tulis sebagai konstanta baru ya. E pangkat C-nya sebut aja D gitu ya. D itu sama dengan E pangkat C. Yang kita perlukan nanti D-nya. Nah, harus solusi dengan syarat awal. Berarti syaratnya harus dipakai. Masukkan ini syaratnya. N 0 sama dengan 250. Jadi nilai N sama dengan 250 kalau T-nya 0. Jadi E pangkat 0. Jadi D-nya sama dengan 250. Sebenarnya di semester lalu udah kita bahas bahwa selalu nanti solusinya ini sama dengan syarat awalnya. Jadi N sama dengan 250 E pangkat 0,05 T. Perkirakan banyaknya tikus setelah 1 tahun. 1 tahun setelah 1 tahun N 360 ya, jangan 1. Kan satuannya hari. 250 E pangkat 0,05 kali 360. Atau 365. Ya, terserah lah ya. Harus jelas nanti. Kalau di soal harus disebut setelah 1 tahun, 1 tahun sekian hari. 365 mungkin ya. Atau 366 tahun kabisat. Oke, paham nggak? Gampang soal gini. Cuma harus bisa menerjemahkan kalimatnya menjadi itu.
Apa persamaan matematik? Bapak mau nanya, Ya, tadi yang mutlak N itu kan bisa min N sama bisa N doang. Itu gimana Pak tadi? ini Kenapa N positif aja? kan populasi tikus. Kalau populasinya negatif, tikusnya ada di akhirat dong. Jadi kita pasti Oh, kalau hal real kelahiran. itu pasti yang masuk akal. Masa jumlah Oh, iya. populasi tikus di hari ke-10 adalah min 20. Wah, populasinya min 20 berarti gimana? Belum lahir. Oke Pak, makasih Pak. Lagi. Apa ini? Populasi ikan PR sama aja, tingkat alkohol sama aja pola soalnya. Nah, ini saya rada bingung dengan soalnya, tapi nantilah nomor 9 belakangan. Kemarin saya lihat rada kalimatnya aja rada. Nomor yang gede dulu. 9 sama aja ya sebenarnya persamaan diferensial diselesaikan. Ini nomor 12. Populasi sebuah spesies dimodelkan dengan persamaan diferensial berikut. Copy dulu ya. Copy dulu. Supaya ini. Tapi saya tidak suka copy. Untunglah. Jadi nggak usah ke Starbucks. Oke. Nah, populasi sebuah spesies dimodelkan dengan ini ya ada persamaan diferensial dengan nt menyatakan banyaknya individu pada saat T hari atau hari ke T. Untuk N berapakah populasi berkurang? Nah, ini gimana mendapatkannya? Coba idenya gimana mengerjakannya? Cari yang sama dengan 0 dulu gak Pak? Apa? Cari yang sama dengan 0 dulu. Cari yang sama dengan 0 dulu ya. Yang nantinya namanya nilai kesetimbangan. Jadi cari dulu dn dt 0 atau 1,2 n kali 1 min n per 4200 sama dengan 0. Ini konstanta, berarti n kali ini 0, berarti haruslah n-nya sama dengan 0 atau 1 min. Jadi jangan lihat persamaannya rumit. Kerjakan aja teratur. Ikuti aturannya. Saya dapat entopi yang ke-1 0, saya kasih indeks karena ada 2. Entopi kedua berapa ini? Supaya 0, n-nya 4200 ya. Supaya 1 kurangi 1. Terus udah gitu ngapain? Turunin lagi gak Pak? Terus masukin entopinya. Kalau diturun lagi masukin entopinya itu untuk apa? Untuk ngapain? Cek kestabilan ya Pak? Kualitatif. Cek kestabilan. Ditanyanya untuk N berapa populasi berkurang, bukan kestabilan yang ditanya. Kalau populasi berkurang artinya apa? Kalau saya punya fungsi, kapan fungsinya berkurang? Berarti monoton turun kan? Ya. Betul? Kalau berkurang berarti turunan F harus negatif kan? Turun nilainya. Jadi kita hanya memeriksa tanda dari ini aja. Tanda dari dn dt. Jadi jangan selalu otomatis ngerjakannya kayak yang lalu. Membuat diagram fasa atau ngitung turunan dari ini, kemudian diperiksa plus atau minnya itu untuk ngecek kestabilan itu mah. Ini mah hanya populasinya berkurang fungsi n. Ya udah kita periksa tanda aja dn dt-nya. 0 tadi penyebab 0-nya
4.200. Tandanya kalau kita periksa, kalau N-nya besar sekali, N-nya misalkan 5 juta, ini akan negatif. Ini selalu positif, jadi negatif di kanan. Periksa positif. Ini sebenarnya di kiri nggak usah diperiksa ya, karena kalau N-nya negatif sebenarnya nggak dipakai. Kalau udah populasi gitu ya. Tapi kalau mau diperiksa secara matematik ya boleh. Gitu ya. Jadi kapan populasinya berkurang? Hah? Kapan? Pas di 4.200 ya Pak. 4.200 Pak? Enggak, 0. Turunannya Lebih 0, dari. konstan. Lebih dari Pak. Nah, Lebih dari. jadi N berkurang atau monoton turun ya untuk P yang lebih besar dari 4200. N akan bertambah untuk, nah kita hanya ini ya, apa, N lagi. P kecil dari 4200. Sudah. Yang negatif nggak usah ini. Ya. Yang negatif nggak diamati karena udah populasi. Kalau hanya fungsi ya dibilang kalau N-nya lebih kecil, P-nya lebih kecil 0, dia juga berkurang. Atau monoton turun. Di sini nggak perlu. Nah, karena nggak membahas populasi yang jumlahnya negatif. Dah, tentukan solusi equilibriumnya. Udah tadi. Bahkan ini, equilibriumnya kan 0 dan 4200. Kestabilannya nggak ditanya ini. Nggak ditanya ya udah. Hanya titik equilibriumnya udah kita hitung. Lanjut lagi. Ini kalian. Ini udah mau habis ya. Asik. Keburu juga nih tutorial. Nomor berapa lagi nih? Dari atas dulu. Ini apa ya perintahnya? Ntar saya lihat ada di sini. Kecilin aja. Tentukan solusi kesetimbangan dari persamaan diferensial berikut. Lalu buat kurva fasanya. Tentukan jenis, bukan jenis kesetimbangannya, jenis kestabilannya. Stabil lokal atau tidak stabil gitu ya. Oke. Kita lihat soalnya, saya bahas satu aja. PR juga cuma satu, polanya sama terus. Ambil dulu ya. Supaya bisa nulis. Oke, diminta nilai kesetimbangannya dan jenis kestabilannya. Itu soal PR, Pak. Hah? Tadi yang warna merah yang diambil. Oh, iya salah. Untung dikasih tahu. Oke. Nah, coba. Ya, A-nya konstanta, biarin aja antara 0, 1. Y-nya besar dari min 1. Nah, karena ini bukan masalah populasi, nggak dibilang di soalnya masalah populasi, hanya persamaan matematik aja. Jadi negatif juga ikut diperhitungkan ya. Tapi kalau udah ceritanya populasi ini, ya kita hanya ngelihat yang positif. Oke. Jadi apa? Nilai kesetimbangan. Nilai kesetimbangan atau ada tulisan lain istilahnya titik kesetimbangan sama aja ya. Berarti turunannya 0. Y kuadrat min A dibagi Y tambah 1 harus 0. Penyebut nggak boleh 0 ya. Oke, jadi ini haruslah Y kuadrat min A sama dengan 0 atau difaktorkan dapat Y topi yang ke-1 sama dengan min ya benar ya. Y topi 2 sama dengan A gitu ya. Dipakai nggak? Dipakai min A.
berarti udah lebih besar dari min 1. Karena apa? A-nya di antara 0,1, A-nya ada di antara 0,1, min A berarti lebih besar dari min 1. Jadi masuk daerah sini juga, diikutkan juga. Oke. Kestabilannya, mau pakai turunan, mau pakai diagram fasa. Kalau diagram fasa kayaknya ngegambar ini rada susah ya, fungsi itu. Enak pakai turunan. Jadi sebut GY sama dengan Y kuadrat min A per Y tambah 1. Turunannya terhadap Y ya, bukan terhadap T ya, terhadap Y. Apa? Turunan ini dikalikan yang bawah, dikurangi. Apa ini? Ini tetap kali turunan bawah dibagi bawah kuadrat. Itu saya sederhanakan 2Y kuadrat dikurangi Y kuadrat, ini tinggal Y kuadrat tambah 2Y ditambah A gitu ya. Gitu. Nah, saya masukkan Y-nya sama dengan min A. G aksen Y topi yang 1 sama G aksen min A sama dengan, masukkan ke sini, min A pangkat 2 ditambah 2 kali min A ditambah A dibagi min A ditambah 1 kuadrat. Kita mau lihat nih positif atau negatif. A kuadrat min 2A ditambah A jadi min A per 1 min A. Saya tukar posisinya supaya enak. Nah, ini kita lihat positif atau negatif. Ini coba mungkin lebih bagus di faktor supaya kelihatan tandanya. A min 1 per 1 min A kuadrat. A-nya di antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1, yang bawah pasti positif. Ini berarti udah positif antara 0 1. A min 1 negatif ya. A dikurangi 1 negatif. Kan A-nya kurang dari 1. Ini berarti kecil 0. Berarti stabil ya yang ini. Ini stabil. Di ujian jangan jawab di atas gini. Kalau yang ngoreksi nanti bingung. Loh dikoreksi. Loh ketahuan dia stabil dari mana? Ternyata ada di bawah penjelasannya. Udah tanggung disalahkan dulu. Kalau saya kan sambil ngomong dari sini baru nyimpulkan yang itu. Satu lagi. Bapak, Oke, kenapa? Bapak itu Y-nya bukan akar A, Pak. Hah? Akar A gitu. Oh, plus min akar A ya? Iya. Oh iya. Ah, jadi kudu ngitung lagi. Wah, ini ada min akar A itu ya. Min akar A. Ini juga min akar A. Min akar A. Menjadi pusing. Menjadi apa itu? Minus akar A dipangkatkan 2 jadi A gitu ya. Kalau nggak saya ngitung, ini apa nih? Betul ini ya. Betul nggak ngitungnya? Ini menjadi A, ini jadi A, jadi 2A. Minus 2 akar A dibagi 1 dikurang akar A. Kuadrat sama dengan saya mau keluarkan akar A-nya kali apa? 2-nya juga keluarkan. A akar A minus 1 gitu ya. Per 1 min akar A kuadrat kalau nggak salah ngitung. Coba kita amati tandanya. Ini pasti positif karena A-nya di antara 0 1. Bapak, Ya? Bapak, yang di dalam kurung itu akar A ya? Yang di dalam kurung yang mana?
Yang kan dikeluarin 2 akar A-nya, terus buka kurung, Oh, akar ini ya, A-1. gitu ya? Iya. Oke. Ini positif. Kalau A di antara 01, akarnya juga di antara 01 ya. Jadi ini negatif. Kalau ini kuadrat pasti positif. Jadi kebetulan ini masih negatif. Stabil juga. Kalau soal isian atau pilihan yang tadi salah ngitung masih betul juga ya. Tapi kalau soal esai malah salah ngitung itu ya dikurangi, ngitungnya terlalu banyak salahnya. Y2 topi. Ya kalian periksa sendiri lah positif negatifnya ya. Oke. Begitu. Yang penting tahu caranya. Lanjut, ini apa? Tentukan semua solusi keseimbangan dari persamaan diferensial berikut. Lalu uji kestabilannya dengan menggunakan turunan dan menggunakan kurva fasa. Oke, kita ambil lagi, sama aja soalnya ya. Dengan yang barusan, cuma mengujinya pakai 2. Oke, saya ambil dulu. Dikerjakan yang biru saja. Nanti kuisnya open book ya, silahkan aja. Mau pakai GeoGebra silahkan aja, terserah. Udah soal esai mah, langkah-langkahnya yang penting, bukan hasil akhirnya nanti. Tentukan semua solusi keseimbangan dari persamaan diferensial. Oke. Dari sini saya cari dulu 5Y kali 2E pangkat min Y min 1 harus 0. Ini perkalian berarti Y sama dengan 0 atau 2E pangkat min Y min 1 sama 0. Dari yang ini saya dapat Y1 topi 0. Yang ini saya harus kerjakan dulu. E pangkat min Y sama dengan setengah gitu ya. Ini satunya ke kanan kemudian dibagi 2. Supaya keluar dilonkan menjadi, tulis dulu ln E pangkat min Y sama dengan ln setengah min Y sama dengan ln setengah Y sama dengan minusnya saya kebelakangkan kemudian masuk di depan ln masuk ke belakang lagi jadi pangkat jadi ln 2 gitu ya. Nah, ini sebagai Y2 topi sama dengan ln 2. Oke, kita uji. Malas ngitung, saya yang diagram fasa aja ya. Pakai kurva fasa. Yang pakai turunan dari ini kalian hitung sendiri karena persis dengan contoh yang sebelumnya. Pakai kurva fasa lagi, jadi saya harus ngegambar ini. Wah, rada susah ya. Rada susah. Coba. Sebenarnya kurva fasanya juga yang perlu bukan persis terlalu persis lengkungannya. Tapi yang penting positif negatifnya ya. Ntar saya jangan gambar di situ. Gambar di sini aja. Supaya terlihat persamaannya. Kurva fasanya ln di 0 tadi penyebab nolnya titik keseimbangannya di 0. Oh ya ini Y ini ini sebutlah GY di 0 dan ln 2 ln 1 tuh 0 ln 2 tuh udah positif ln 2 tuh lebih besar dari 1 ya. Lebih besar dari 0. Ya, nggak tahu persisnya, pokoknya ini ln 2. Grafiknya kita lihat. Dikira-kira aja sebenarnya positif negatifnya. Di sini, saya melihatnya kalau Y-nya besar sekali. Y-nya besar sekali, kalau Y-nya bayangkan ya 1000, 2 E pangkat min 1000,
kurangi 1, positif negatif ya. 2 per E pangkat 1000 kurangi 1. Negatif ya pasti ya. Ini kecil nih. Meskipun positif kecil dibanding 1. Jadi di kanan ln 2 pasti negatif. Nggak mungkin di sini positif dulu, kemudian negatif. Nanti ada titik 0 lagi kalau gitu. Jadi pasti karena titik 0 lagi di sini negatif. Ya, di sini masih mungkin ya negatif lagi. Masih mungkin grafiknya gitu. Coba kita lihat. Kalau Y-nya deket-deket ke 0. Yang ini mah selalu positif. Y-nya deket-deket ke 0. 2E deket-deket ke 0 min 1/1000 gitu ya. Itu dikurangi 1. Y-nya deket-deket 0. 1.000.000 supaya kelihatan. Ini kan menjadi 2 per E pangkat 1/1.000.000. Ya, itu kan min 1 juta. Nah, 2 dibagi, ini bilangannya kecil kan ya? 2 dibagi bilangan kecil kayaknya lebih besar dari 1. Dikurangi 1 masih positif. Jadi kemungkinannya ya kita nggak tahu, pokoknya di daerah sini positif, di sini negatif. Saya ngira-ngira grafiknya aja. Lengkungannya belum tentu betul ya, kecekungannya segala. Tapi positif negatifnya yang penting. Nah, udah tahu ini, kita lihat ini. Dia bergerak ke sana, ini bergerak ke sana. Jadi yang grafiknya di bawah sumbu horizontal, gerak ke kiri. Yang di atas sumbu horizontal, bergerak ke kanan. Dengan demikian ini stabil. Yang ini tak stabil. Harusnya lengkap ya, stabil lokal. Paham? Ya, yang Bapak mau tanya. ya silakan. Saya masih kurang paham itu Pak, kenapa jadi ln 2 yang min Y sama dengan ln setengah. Terus jadi Y sama dengan ln 2. Paham? Harus balik ke SD nanti. Nih, sampai situ paham ya? Dilonkan. Iya Pak. Jadi Y sama dengan min ln setengah, betul? Iya betul. Y sama dengan, kan bilangan di depan ln bisa jadi pangkat. Oh iya Pak, saya lupa. Gitu. Ya, makanya kalau lupa harus balik ke SD. 2 pangkat min 1 ke atas jadi 2. Oke. Lihat lagi. Selesai juga ya tutorial kita. Wah, ini panjang cerita ya. Ini belum ya? Ini udah. Belum ya? Ah, 17 aja dulu ya. 17 aja dulu. Yang ada cerita ini mah sama aja lah kayak tadi, cuma nanti menentukan A-nya supaya stabil. Jadi supaya monoton turun gitu ya. Sebentar. Saya ngambilnya gimana nih, panjang. Ini dah. Cerita gini panjang sebenarnya, nebaknya pasti inilah persamaan diferensial, paling nanti ada syarat awalnya. Oke. Semester ini nanti koordinatornya Bu Dela ya, bukan saya lagi. Udah tua, saya dipecat. Nah, gitu ya. Udah hampir 10 tahun saya ngordinir kuliah ini, biasanya mah 2 tahunan ganti. Misalkan suatu populasi tumbuh menurut persamaan logistik, tetapi nggak usah diapalin logistiknya, ini juga diberikan. Tetapi juga dipengaruhi oleh laju penangkapan per kapita H. Jika NT adalah populasi saat waktu T, dinamika populasi, dinamika itu
itu ya, laju pertumbuhannya, perubahan populasinya terhadap waktu. Ini nilai H yang berbeda akan memberikan nilai equilibrium yang berbeda tentunya karena ada faktor H. Tapi hanya konstanta ya. Nah, jika H cukup besar, maka ada kemungkinan populasi akan punah. Misalkan R2 K 1000, saya masukkan dulu. DN DT, R-nya 2, 1 min N per K-nya mana? K-nya 1000 kali N dikurangi N kali H. Laju penangkapan per kapita, nggak tahu kita ya, konstan aja pokoknya. Penangkapan per kapitanya. Hanya konstanta nggak diketahui. Tentukan semua solusi kesetimbangan. Nah, udah kayak tadi lagi kan? Cuma fungsinya lebih rumit. Jadi solusi kesetimbangan ya kita hitung ini 2 kali 1 min N per 1000 kali N dikurangi NH. Harus 0. Ada faktor yang sama saya keluarkan. 2 kali 1 min N per 1000. Ini mau saya kalikan aja satu-satu. N-nya keluar, ini kalikan 2 min 2N per 1000 dikurangi H gitu ya. Jadi dari sini saya udah dapatkan dulu yang ini N1 topi 0, nggak menarik 0, populasinya 0. Yang kedua harus menyelesaikan ini N per 500 minus H sama dengan 0, harus nyari N-nya. N per 500 N per 500 sama dengan 2 min H gitu ya. Kalau nggak salah ngitung N sama dengan 1000 lagi dikali 2 minus 500H. Nah, ini sebagai N topi yang kedua. 1000 min 500H. Oke. Itu ada nilai-nilai kesetimbangannya. Untuk solusi kesetimbangan yang tidak 0, berarti yang ini, tentukan nilai kritis bagi H. Yaitu nilai yang jika dilampaui, maka populasi akan punah. Jadi, berapa H-nya yang kalau nanti lebih besar dari H, dia punah populasinya. Kalau N-nya lebih besar dari H. Sekali lagi. Populasi yang kritis itu ya kayak yang Allee efek itu. Kalau ini tapi kalau banyak. Kalau H-nya lebih besar dari berapa, gitu, nanti populasinya akan punah. Oke ya. Jadi mencari nilai H sehingga populasinya akan punah. Caranya gimana? Belum tahu, coba diagram fasa. Coba diagram fasa ya. N1 0 nggak menarik, ini N2. Topik. N dan GN. GN itu apa? GN itu ini ya, yang di ruas kanan persamaan diferensialnya. Nah, menentukan berapa N, berapa H, sehingga kalau terlalu besar nilai H-nya, populasinya akan punah. Gimana caranya? Gimana caranya? Idenya dulu ya.
supaya populasinya berapa, tentukan nilai H supaya kalau ada di sini nanti geraknya ke sana. Kalau H-nya besar kan N2-nya kecil ya. Nah, nanti pengennya populasinya ke sana punah. Jadi supaya grafiknya di antara 0 dan N2 topi, grafiknya supaya negatif. Gitu. Di sini mah positif, biarin aja. Nah, berapa H-nya supaya grafiknya negatif? Dipikir dulu sendiri ya, karena ini ngitungnya mungkin rada panjang, waktu kita udah nggak cukup. Tapi intinya itu. Nanti boleh ditanyakan lagi di lain waktu. Dikumpulkan yang perlu ditanyakan tuh, nanti kan ada sesi yang kadang-kadang kosong kita pakai. Tapi intinya, berarti berapa H-nya supaya grafik di sini, grafik yang ini ya, jadi negatif. Kalau negatif kan berarti populasinya menurun, punah. Nah, batas H-nya berapa? Oke, itu dulu ya. Kita harus berhenti karena sebentar lagi harus kuis. Oke. Sudah dulu, saya tutup. Ini saya tutup. Kita buka soal kuisnya, tapi nanti 8.20. Jadi kalian punya waktu 8.20. Mana-mana? Nulis lagi di sini. Waktu ngerjakan kuis 8.20 sampai 8.20 menitnya jadi 8.40. Kemudian kalian upload 8.40 sampai 8.45 harus selesai. Ya, di LMS ada toleransi 5 menit. Nah, kalau gagal maka harus difoto gagalnya, di WA ke WA group, dan hasil kerjaannya tadi diuploadnya ke Google Form. Ya. Nanti Google Form-nya sama saya 8.50 juga akan ditutup. Kalau LMS ini 8.50 nutup sendiri. Udah nggak bisa upload ya. Oke, begitu. Kita tunggu sebentar lagi. Paham ya? Nanti soalnya mungkin saya post juga ke HP kalian. Jadi kalau nanti pas saya tampilkan di sini Zoom-nya putus, di HP-nya ada soalnya. Ingat, diusahakan ke LMS dulu ya uploadnya. Jangan ngupload 2 kali. Kalau upload jelas kan terkirim atau enggak itu jelas. Oke, kalau ada yang belum jelas untuk kuis ditanyakan. LMS-nya dibuka aja dari sekarang, jadi udah siap-siap untuk upload. G-form-nya juga bisa disiapkan dari sekarang. Jadi nanti bisa cepat. Kuis hadiah ini mah saya ambil dari soal tutorial sambil ngantuk-ngantuk tadi malam jam 12 malam. Bentar lagi kita buka ya. Saya buka di 8.19 ya nanti. Karena apa? Takutnya beda waktu. Ini rekamannya saya berhentiin dulu.